kesempatan kali ini saya akan bercerita dongeng jenis fabel yang berjudul Kancil dan Harimau. Yuk kita lihat ya, dengarkan ya sama-sama, ayo. Suatu hari di hutan yang sangat luas terdapat seekor tikus sedang bermain berkeliling-keliling hutan sambil bernyanyi-nyanyi dengan riang gembira. Ternyata tikus tersebut bermain-main sampai ke jarak yang begitu jauh dari tempat asalnya. Hah? Kok saya sudah sampai sini? Ternyata jauh sekali perjalananku sampai ke tengah hutan seperti ini. Ternyata tikus tersebut sudah jauh dari tempat asalnya dan merasa kebingungan. Akhirnya tikus tersebut kembali lagi untuk pulang ke tempat asalnya. Namun tiba-tiba tikus tersebut masuk ke dalam suatu gua. Di dalam gua terdapat harimau yang sedang tidur pulas. Tikus merasa ketakutan karena ada harimau yang besar dan tikus merasa takut akan diterkam oleh harimau tersebut. Pada saat merasa panik tikus berlari. Namun tikus tersebut sampai berlari ke hidungnya harimau yang akhirnya apa nih? Kau mau kemana kau tikus? Kau menjadi santapanku sekarang. Lalu tikus tersebut merasa ketakutan karena sudah ada di genggaman sang harimau. Akhirnya tikus tersebut teriak, tolong. Tidak jauh dari kejadian tersebut, terdapat kancil yang sedang beristirahat di tepi sungai. Kancil sedang minum karena merasa kehausan, dan kancil mendengar suara teriak minta tolong. Suara minta tolong di mana itu ya? Siapa yang minta tolong? Di mana itu yang minta tolong ya? Akhirnya kancil mencari suara yang berteriak tersebut dan menemukan suara tersebut ternyata ada di dalam suatu gua. Kancil masuk dan melihat tikus sedang ada di dalam genggaman harimau. Kancil merasa ingin menolong. Bagaimana saya bisa menolong tikus tersebut? Yang akhirnya kancil memiliki ide. Hai kalian, sedang apa? Kalian sedang bermain-main ya? Boleh saya ikut bermain dengan kalian? Kancil, kau mau ikut bermain dengan kami? Kebetulan nih, saya sedang kelaparan. Saya ingin makan. Ini di genggaman saya sudah ada tikus. Dan
kamu akan menjadi santapan saya berikutnya. Lalu sang kancil berpikir. Pada dasarnya kancil pun merasa ketakutan sama harimau tersebut. Tapi dia tetap berpikir bagaimana supaya kancil tersebut bisa menolong tikus. Dengan keberaniannya, kancil berkata, "Hai harimau, saya tidak takut sama kamu." "Saya takut?" "Tidak, saya tidak takut. Kamu tidak tahu ya, kalau aku ini raja di hutan ini." Lalu harimau pun menjawabnya, "Saya tidak percaya kalau kamu adalah raja hutan di sini." "Hai harimau, kamu tidak percaya kalau saya adalah raja hutan di sini?" kata kancil. "Kalau kamu tidak percaya, coba tanyakan saja tuh pada hewan yang ada di genggamanmu sama tikus. Tikus itu merupakan hewan penasehatku. Nanti kalau ada apa-apa dengan tikus itu, awas ya harimau, saya tidak akan memaafkanmu." Lalu harimau merasa sedikit takut dengan ucapan sang kancil. Tapi karena dia merasa hewan yang paling kuat, dia tetap berkata, "Kancil, saya tidak akan takut terhadapmu. Saya justru akan makan kamu. Tidak mungkin kau adalah raja hutan di sini." Lalu kancil menjawab kembali untuk menegaskan agar harimau takut dengan kancil tersebut. "Harimau, kamu tidak percaya. Kamu harus tanya kepada tikus tersebut. Ayo coba tikus, kamu bicara, jelaskan kamu itu siapanya saya." "Iya, harimau. Saya ini adalah penasehatnya kancil. Kamu harus takut sama kancil." Lalu kancil berkata kembali, "Harimau, kalau kamu tidak percaya, ayo ikut bersama saya. Karena saya pernah menaklukkan seekor harimau besar dan harimau besar tersebut takut kepada saya dan akhirnya harimau itu sekarang sudah menjadi bangkai di dalam suatu tempat." Akhirnya harimau ada rasa takutan dengan kancil. Kemudian harimau mengikuti kancil yang ingin memperlihatkan ada suatu peristiwa di suatu tempat. Sesampainya di tempat tersebut, ternyata kancil membawa harimau ke suatu sumur. Di dalam sumur tersebut ada air yang sangat bening. Kemudian ada cahaya dari luar dan memantulkan cahaya sehingga jelas nyata, terang terlihat. Harimau pun hanya mengintip sedikit ke lubang sumur tersebut. Pada saat harimau lihat ke dalam lubang sumur, ada apa di dalam sini? Hah? Iya, ternyata ada harimau lain yang sudah
tikus terselamatkan. Tikus bersama dengan kancil pada saat itu terbahak-bahak tertawa. Hahaha, akhirnya harimau takut juga ya tikus, dan kamu terselamatkan. Terima kasih, Kancil. Berkatmu, saya menjadi terselamatkan. Terima kasih. Kancil pun berkata, sama-sama tikus, kita satu sama lain harus saling menolong. Dan menolong itu merupakan perbuatan yang baik. Ternyata harimau ketakutan pada saat melihat di dalam lubang sumur. Dia melihat wajahnya sendiri, di mana wajah yang terlihat itu merupakan pantulan dari bayangannya dia sendiri. Namun di dalam pikirannya harimau, itu adalah harimau lain yang sudah menjadi bangkai. Sekianlah cerita dongeng yang dapat saya sampaikan. Pesan dari cerita tersebut, kita harus saling menolong satu sama lain. Bagaimana caranya kita agar bisa menolong sesama? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.